Halo, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita sudah memasuki tema kedua, subtema 3, pembelajaran 4. Jangan lupa disimak ya videonya. Sebelum kita memasuki materi hari ini, ayo kita amati gambar yang ada di samping. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang apa anak-anak? Ya, tentang poster. Maka hari ini kita juga akan mempelajari kembali tentang poster. Lalu, untuk hari ini, poster yang akan kita pelajari adalah tentang, kira-kira ada yang tahu? Ya, tentang hemat energi. Seperti yang ada di contoh gambar itu, salah satu cara menghemat energi adalah dengan hemat air. Seperti yang sudah dikatakan Ibu tadi, hari ini kita akan belajar tentang hemat energi dalam kehidupan sehari-hari dan juga membuat teks petunjuk berupa poster. Ibu ingin bertanya kembali, mengapa kita harus menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira apakah ada yang tahu? Iya, benar. Agar tersediaan energi di bumi ini tidak cepat berkurang atau bahkan habis. Bisa dikatakan di bumi ini ada banyak sekali energi. Namun jika kita menggunakannya secara terus-menerus tanpa berpikir panjang, energi itu secara cepat juga akan habis. Jadi, supaya energi itu tidak cepat habis dan generasi selanjutnya masih bisa menggunakannya, kita perlu untuk menghemat energi. Lalu, bagaimana cara menghemat energi itu? Ada yang tahu? Ya, ada beberapa cara yang Ibu tuliskan. Salah satunya, tidak menggunakan lampu di siang hari. Kenapa, Bu? Karena di siang hari itu sudah ada penerangan dari sinar matahari. Jika tidak begitu membutuhkan penerangan yang lebih, maka kita tidak perlu menyalakan lampu di siang hari. Kemudian, mematikan lampu jika tidak digunakan. Jadi lampunya jika sudah selesai digunakan itu segera dimatikan, jangan dibiarkan menyala. Kemudian, menggunakan peralatan listrik yang hemat energi. Sekarang sudah ada banyak sekali peralatan listrik yang hemat energi. Salah satunya seperti yang ada di gambar, ada 3 jenis lampu. Gambar yang paling kiri itu energinya itu lebih banyak, sedangkan yang di tengah itu lebih sedikit, dan yang paling kanan itu yang paling hemat energinya. Kemudian, mematikan peralatan elektronik jika sudah tidak digunakan. Jangan seperti yang ada di gambar itu, TV-nya masih menyala, televisinya menyala, tapi anaknya tidur, itu tidak boleh. Kemudian, ada cara menghemat energi yang lain, seperti mengurangi penggunaan pendingin ruangan atau AC. Jadi, jika rumahnya itu pengap atau bagaimana, itu sebaiknya dibuka jendelanya, tidak perlu menggunakan AC, atau kalau memang tidak memungkinkan, jendela nanti bisa diganti dengan kipas angin yang kalau sudah tidak digunakan dimatikan saja, karena penggunaan kipas angin itu lebih hemat energinya daripada penggunaan AC. Kemudian, menghindari penggunaan mesin cuci jika baju yang dicuci itu sedikit. Jadi kalau bajunya sedikit itu lebih baik dicuci secara manual atau pakai tangan saja. Tapi kalau bajunya banyak itu bisa menggunakan mesin cuci supaya lebih ringan. Kemudian, berjalan kaki atau bersepeda jika pergi ke tempat yang dekat. Kalau tempatnya itu cuma di sebelah rumah atau dekat rumah, tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor seperti motor ataupun mobil. Jadi bisa berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Baik, untuk yang selanjutnya, kita sebagai kelompok masyarakat memiliki hak dan juga kewajiban terhadap penggunaan energi. Hak kita adalah dapat menggunakan energi yang kita butuhkan selama energi tersebut masih berada di bumi. Kemudian, selain kita dapat menggunakan energi sebagai hak, kita juga memiliki kewajiban terhadap penggunaan energi tersebut. Kewajiban kita yakni
untuk menghemat energi. Supaya apa? Seperti yang Ibu katakan tadi, supaya energi itu tidak segera berkurang atau bahkan habis. Selain itu, Ibu ingin menekankan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban dalam masyarakat itu harus berjalan seimbang, tidak boleh berat sebelah. Namun, dengan catatan kita harus mendahulukan kewajiban daripada hak. Jadi bisa dikatakan kita harus menghemat energi supaya apa? Supaya kita dapat menggunakan energi itu secara berkelanjutan. Baik, untuk selanjutnya, tadi kita sudah mempelajari tentang menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi yang kedua, yakni membuat teks petunjuk berupa poster. Di sini Ibu akan menunjukkan beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita membuat poster. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah masih ada yang ingat atau ada yang tahu apa itu poster? Iya, poster itu adalah plakat yang biasa dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Untuk sekarang poster itu bukan cuma dipasang di tempat umum saja, tapi juga bisa dipasang di media elektronik. Apa saja isi dari poster itu? Yang pertama itu ada ajakan untuk melakukan sesuatu, dan yang kedua itu ada langkah-langkah atau petunjuk penggunaan sesuatu. Untuk yang selanjutnya, yakni kriteria poster. Jadi sebelum kita membuat poster, kita harus tahu kriteria poster yang baik itu seperti apa. Ada 3 kriteria. Yang pertama yakni kalimat harus jelas. Jadi kalimat dalam poster itu harus jelas, tidak membuat pembacanya itu bingung. Yang kedua, poster dapat berupa tulisan atau gambar. Jadi bisa berupa tulisan ataupun gambar. Harus ditekankan lagi bahwa jika meliputi tulisan dan gambar, komposisinya itu harus seimbang. Jangan terlalu banyak tulisannya, gambarnya sedikit, atau gambarnya banyak, tulisannya sedikit. Jadi nanti pembacanya itu bingung. Kemudian yang terakhir, isi poster menyesuaikan selera pembaca. Jadi kita harus tahu kira-kira poster ini tuh mau dibuat untuk siapa. Kita harus menyesuaikan dengan pembaca yang akan membaca poster kita. Untuk contoh posternya, seperti yang ada di awal tadi, Ibu akan menunjukkan kembali. Ya, ini adalah contoh dari poster. Bisa dilihat di situ menggunakan kalimat yang jelas. Seperti kalimat yang pertama, manfaatkan air secara optimal. Jangan biarkan air keran terus-menerus terbuka. Itu jelas ya, kita tidak boleh membiarkan keran itu terus terbuka supaya airnya itu dapat dimanfaatkan secara optimal. Kemudian di situ juga terdapat tulisan dan gambar dengan komposisi yang seimbang. Pada setiap gambar itu ada keterangan tulisannya, jadi itu pembaca lebih mudah memahami maksudnya. Kemudian di situ juga sesuai karena apa? Karena itu ditujukan kepada masyarakat umum untuk menghemat energi, khususnya itu hemat air. Baik, apakah sudah bisa dipahami pembelajaran kali ini? Semoga bisa dipahami ya. Baik, setelah kita menyelesaikan materi, waktunya kita untuk mencoba mengerjakan kuis. Ayo siapkan alat tulis dan coba kerjakan kuis di bawah ini ya, anak-anak. Nanti akan ada waktu sekitar 7 detik, silahkan dipikirkan jawabannya. Kemudian, jika waktu dirasa kurang, bisa di-pause dulu videonya, baru nanti setelah 7 detik itu akan muncul jawabannya. Jadi jawaban kalian bisa dicocokkan dengan jawaban yang telah ada di video. Kita mulai. Nomor 1. Nomor 2.
Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Baik anak-anak, bagaimana tadi kuisnya? Semoga dapat membantu kalian untuk memahami materi hari ini ya. Ibu ingin bertanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah bisa dipahami? Semoga pembelajaran hari ini bisa dipahami ya. Jika ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan melalui kolom komentar atau langsung bertanya kepada ibu. Baiklah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, Ibu akhiri. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!